Oke. Dream is the reason why we develop. Motivation to grow up so fast. To be care about what happened around us. To solve the problem. To be the winner. So in the end, we are together on top. Selamat sore warga perumahan BNI Gria Digitek Property 2021. Kembali bersama saya Yaya dari Hotel The One Malang OJ. Dan juga Chef Rizal pada acara hari ini, pada acara Digikuk Minggu edisi 7 Februari 2021. Nah, hari ini saya akan mempersembahkan menu spesial, yakni apa nih Chef menunya? Kita akan memasak seafood cocktail salad with chicken cordon bleu. Baik. Mari Chef, kita mulai saja masak-masaknya. Untuk mulai section kali ini, kita pertama-tama akan siapkan untuk memasak salad terlebih dahulu. Nah, Apa aja nih Chef bahan-bahannya? Bisa dilihat untuk Ya. bahan-bahannya lebih ke arah vegetable, namanya juga salad ya kan? Iya, vegetable pertama-tama salad ya Chef ya? Kita siapin iceberg, romaine. Terus kita ada paprika merah, hijau, onion, black olive, dan juga strawberry. Karena namanya seafood cocktail salad, kita pakai seafood. Nah, untuk seafoodnya sendiri sudah saya rebus. Nah, seafood ini bisa diganti atau bisa ditambah menurut selera masing-masing. Misalkan lebih seafood, bisa diganti ke ayam, beef, atau yang lain. Misalkan suka seafood, mau ditambahin seafoodnya, silakan. Nah, hari ini kita pakai apa nih Chef? Kita hari ini akan pakai seafood, udang sama cumi aja. Udang sama cumi. Kalau untuk salad, kita mungkin akan langsung plating aja. Nah, untuk dressing udah saya siapkan. Ini namanya adalah pink dressing. Pink dressing ini basicnya adalah dari mayones. Oh, dari mayones. Dari mayones, kita kasih chop strawberry. Sama kita kasih simple sirup, juga lime. Jadi nanti rasanya akan manis, cenderung ke asam. Manis cenderung ke asam. Nah, untuk menutupi rasa dari aroma seafood ini. Oh, iya. Itu. Nah, untuk pertama-tama kita siapkan piringnya atau tempat dari salad tersebut. Saladnya. Kemudian boleh kita tambahkan pink dressing di bagian bawahnya. Oh, dia ditaruh di awal, di paling bawah ya Chef ya? Biar nggak kecampur sama sayurannya. Biar sayurannya pas kita makan, kita bisa campur sendiri. Ada di bagian bawahnya. Iya. Nah, ini sausnya kan sudah. Habis ini apa nih Chef? Terus kita harus mix adalah vegetable-nya. Vegetable-nya. Kita pakai iceberg, strawberry, black olive, paprika merah, paprika hijau. Dicampur semua. Nah, terus dicampur sama seafoodnya. Karena seafoodnya ini udah matang, berarti kita cuma tinggal nambahin itunya ya Chef ya? Ini French dressing. Nah, seperti ini mungkin bisa ditata. Untuk seafood itu peletakannya di paling bawah ya Chef ya? Kita bisa di mix aja. Yang paling bawah kita kasih cuminya, nanti paling atas kita kasih udang-udangnya. Nah. Jadi kalau masalah penataan itu suka-suka ya lah Chef ya? Ya, suka-suka. Nah, untuk menambah kesan atau biar agak rame, kita bisa tambah
saus atau dressing ini Di atasnya. di piringnya. Oh, di sampingnya ya, Chef ya? Nah, Mm-mm. terus bisa kita kasih manis atau pemanis biar ada kesan hijau-hijaunya. Kita taruh sininya. Di situnya. Nah, untuk seafood salad ini menurut Udah jadi saya ya? adalah makanan paling mudah untuk membuatnya. Mm-mm. Untuk dressingnya pun kita nggak sulit kok. Kita cuma pakai strawberry, mayones, simple sirup, sama lime, perasan jeruk lime itu Iya. aja. Kalau untuk makanan kayak gini nih, Chef, ini tuh cocoknya tuh dimakan pas lagi apa ya, Chef ya? Kalau kayak Santai-santai gini, atau ini makan kan- bareng keluarga mungkin? Nah, itu kan salad. Heeh. Biasanya kita makan sebagai makanan pembuka. Oh, makanan pembuka. Biasanya kita makan pas siang-siang panas-panas gitu kan. Kayak gini, seger-seger gitu makan ya, yang Chef ya? seger-seger Heeh. kan apa ya bisa mengurangi dahaga. Iya. Nah, kayak gitu. Mau dimakan sama anak, istri atau keluarga, Tetap oke ya? sama pacar bisa. Boleh juga tuh. Nah, untuk menu dari seafood cocktail mungkin seperti ini. Mm-mm. Nah, untuk kedua kita akan memasak chicken cordon bleu. Nah, untuk chicken cordon bleu ini lebih banyak yang harus kita siapkan karena ini termasuk makanan berat atau main course. Nah, pertama-tama kita siapkan dada ayam yang masih fresh. Ini dada ayamnya. Terus kita siapkan smoked beef. Ini smoked beefnya. Kita siapkan mozzarella. Iya. Terus kita siapkan garam, merica, chicken Dan powder, bumbu-bumbu lainnya lah ya. Kita juga siapkan telur. Untuk telur kita butuh berapa tuh, Chef? Kalau telur ini mungkin biasanya tergantung kita mau masaknya berapa ayam. Oh. Karena saya cuma pakai 1 ayam hari ini, mungkin untuk 2 aja sudah cukup. Kalau misal telurnya ditambah gitu, bisa kan ya, Chef ya? Kalau telur ini hanya cuma untuk memberikan basah biar masuk ke tepung panirnya menempel. Oh iya. Jadi telurnya nggak begitu Cuma buat perlu ngelengketin untuk di- ayam sama tepung ya? Mungkin sebelum kita masak kita bisa Panasin minyaknya dulu. Karena kita akan menggunakan minyak yang cukup banyak. Mm-mm. Jadi proses panasnya lumayan lama juga ya, Chef ya? Ini kita belah jadi seperti kupu-kupu atau butterfly. Oh iya. Nah, jangan sampai terbelah. Kita jadi seperti ini. Itu Ya. mah bukan kupu-kupu ini, Chef. Nah, ini apa? Bentuknya kayak bulat-bulat gitu ya Kayak jadinya. kupu-kupu, iya. Terus kita pukulin. Oh, metodenya apa tuh, nggak Chef, salah, namanya? biar nggak salah kita pukulin aja. Nah, ini biar matangnya cepat merata. Terus rasanya juga empuk. Pas digigit itu empuk, nggak terlalu keras. Oh iya. Sama bumbu-bumbunya bisa merasuk ke dalam dagingnya. Mm-mm. Nah, terus kalau udah kita bumbuin, kasih garam, Dikasih merica, garam. chicken powder. Baliknya juga ya, biar rata. Iya, iya, iya. Nah, kalau sudah kita taruh smoked beefnya. Smoked beefnya itu di atasnya ya, Chef ya? Smoked beefnya ini nanti ditaruh di atas. Ya. Terus kita kasih keju Kejunya itu di atasnya lagi. seperti ini. Kalau untuk smoked beef dan keju ini juga sesuai selera. Kalau misalkan kejunya nggak terlalu suka, Oh, bisa boleh diganti apa dikurangin. tuh, Chef? Atau bisa diganti bayam, bisa. Oh iya. Nah, sesudah itu kita lipat. Oh, dilipat lagi. Nah. Ditutup lagi ya, Chef ya? Yang tadi Ditutup. dibuka tuh kan ya? Tutup lagi. Sesudah itu kita masukkan ke dalam tepung atau biasa dinamakan dusting. Nah, kita masukkan ke dalam tepung terigu biasa aja. Heeh. Nah, ini biar menempel. Menempel pada apa? Pas kita masukkan ke dalam Telurnya.
Terus kita masukkan nanti ke dalam tepung panir. Tepung panirnya. Jadi ada 2 proses tepung. Yang pertama kita pakai tepung terigu. Yang kedua pakai Yang tepung kedua panir. pakai tepung panir. Nah. Nah, ini harus Merata ya, Chef ya? harus rata. Biar nggak bocor nanti pas digoreng. Kan di dalamnya ada kejunya. Iya. Kalau bocor kejunya bakalan meleleh di atas di dalam minyak. Kasihan kan, udah buat ternyata bocor kejunya, pas dimakan kejunya nggak ada. Nggak lucu banget tuh. Kejunya ketinggalan kan ya? Nah, iya. Nah, ini harus rata. Kalau untuk waktu memasaknya nih, saya butuh berapa lama sih kalau semisal daging kayak gini, saya? Nah, kalau udah kayak gini dan dalam kondisi tidak beku, Ya. biasanya untuk menggoreng cukup sampai 7 menit, 8 menit aja. Oh, Mungkin iya. kalau suka agak yang lebih garing, Bisa ditambahin bisa waktu ditambah masaknya ya, Chef sampai ya? 10 menit lah. Iya. Nah, kalau sudah kita lihat minyaknya, udah panas belum? Kita lihat, kalau belum panas jangan pernah masukin dulu. Harus nunggu sampai bener-bener panas soalnya ya, Chef nunggu ya? sampai panas. Menunggu bisa jelaskan barang-barang yang lainnya. Nah, nanti kita akan goreng chicken cordon bleu ini. Kita sajikan menggunakan vegetable, vegetable-nya. Ini harus dimasak dulu nanti. Dimasak. Itu memasaknya digoreng, ditumis atau di gimana tuh, Chef? Ditumis. Nah, untuk seperti mix vegetable-nya misalkan ada wortel, brokoli, terus string bean atau buncis, terus ada jamur kancing. Untuk wortel, string bean dan brokolinya kita rebus terlebih dahulu. Oh iya. Jadi biar nanti nggak keras dimakannya. Biar empuk ya, Chef ya. Biar empuk. Setelah itu, setelah direbus, direbus, kita tiriskan, kita kumpulkan jadi satu, baru kita tumis. Nah, dalam menumis itu baru kita kasih bumbunya. Biar nggak biar ada rasanya. Biar nggak cuma rasa itu doang. Nah, bisa kita siapkan piringnya dulu. Nah, dan nanti akan. Nah, ini untuk sausnya, untuk sambalnya gitu ya, Chef ya? Nah, yang kecil nih. itu buat sausnya. Oh iya. Hari ini kita akan menggunakan saus Saus yang apa nih, namanya Chef? mushroom saus. Oh, pakainya mushroom saus ya, Chef ya? Mushroom Kalau saus. semisal sausnya diganti itu, Chef, sama yang lainnya gitu bisa nggak, Chef? Misalkan suka pedas atau suka yang asam, bisa kita ganti sausnya menurut selera. Oh iya. Misalkan saya sukanya pedas nih. Iya. Udah, saya kasih cabai yang banyak, nggak apa-apa. Bisa juga Kalau ya? buat makan sendiri, masak di rumah, misalkan kayak gitu. Nah, untuk mushroom saus kita udah siapin, udah jadi. Karena kalau buat mulai dari awal pasti akan lama. Bisa memakan waktu 3 sampai 4 jam nanti malahan. Lumayan juga ya waktunya, saya buat sambal doang, Chef. Buat saus. Iya. Soalnya kita kan untuk harus warna sausnya itu lebih ke coklat ya? Iya, karena mushroom saus ini masuk ke dalam kategori brown saus. Oh iya. Nah, brown saus itu ada turunannya banyak lah. Ini salah satu turunannya. Oh. Nah, asal dari mushroom saus ini sendiri dari mana nih, Chef? Kalau mushroom saus sendiri asalnya dari Prancis. Oh, dari Prancis. Dari Prancis, terus udah berkembang sampai ke negara-negara kita. Nah, untuk piringnya udah kita siapkan ya. Sausnya ini untuk sausnya nanti. Kita sambil nunggu minyaknya panas. Lama banget panasnya. Banyak banget sih, Chef, minyaknya, Chef. Nah, untuk menggoreng, kalau yang namanya menggoreng itu kita harus pakai minyak yang agak banyak. Kalau menumis kita pakai minyak yang agak sedikit banget. Nah,
Karena kita ini menggoreng dan menggorengnya ayamnya cukup besar, Heeh. kita pakai minyak yang agak banyak. Ayamnya ini harus sampai tenggelam semuanya ya, Chef ya? Biar tenggelam. Kalau nggak tenggelam nanti yang atas belum matang, yang Yang bawah, bawah udah mateng. mateng. Ini udah mulai panas nih. Udah, ini sausnya kita siapkan, vegetable-nya udah kita siapkan. Untuk sausnya kan ini udah saus jadi ya, Chef ya? Udah jadi sausnya, tinggal kita panasi aja nanti. Ya. Nah, kita goreng. Sambil nunggu. Jadi kayak semisal kalau diisi ayamnya itu diganti gitu bisa ya, Chef ya? Bisa. Mm-mm. Mungkin Kan sesuai tadi kan selera ada sih. beefnya tuh, semisal mau diganti Misalkan apa gitu alergi bisa. atau nggak suka beef diganti sama sukanya sayur-sayuran bisa, nanti bisa Oh. diganti bayam. Iya. Misalkan mau agak pedas dikasih isian cabe itu juga nggak apa-apa. Jadi sesuai selera ya. Sesuai. Kalau mau misal bikin-bikin di rumah sendiri gitu kan. Tapi kalau otentiknya chicken cordon bleu ya dalamnya pasti ada keju, smoked beef. Biasanya Standar. kita tambahin bayam biasanya. Biasanya. Kenapa hari ini nggak ada nih, Chef? Nah, untuk hari ini kita kan udah ada nih vegetable-nya di luar. Untuk di dalamnya kita kasih protein aja. Iya. Mungkin kayak gitu. Ini enggak panas-panas. Lama juga. Nah, lama ya kita nunggu prosesnya ya. Karena nunggu minyaknya ya, Chef ya. Mungkin karena juga apa ya? Apa nih? Kompornya kecil. Iya. Kalau di rumah kan mungkin lebih besar. Iya, bisa pakai kompor rumah tuh yang gede tuh. Itu hati-hati tuh kalau goreng pakai itu. Kenapa tuh, Tangannya Chef? hilang. Kalau sejarah dari makanan ini sendiri tuh, Chef, dari mana nih, Chef? Nah, kalau dari makanan ini sendiri dari Perancis juga. Oh, dari Prancis juga. Namanya aja chicken cordon bleu ya kan. Agak sulit tuh baca namanya. Iya, chicken cordon bleu ya. Iya. Nah, untuk sejarah makanan ini sendiri, ini dulu termasuk makanan dari bangsa kalau di Indonesia tuh disebut Borjuis atau para raja-raja lah. Kayak makanan kelas atas gitu lah ya, Chef ya. Dari berkembangnya zaman dan terus menerus akhirnya kita sampai ke kalangan paling bawah dan menjadi makanan masyarakat umum. Iya. Ini nanti kondimennya atau side dish-nya bisa kita sandingkan sama kentang. Sama kentang. Atau kentang goreng bisa, mashed potato bisa. Ya. Atau kalau mau misalkan nih, kita kan orang Indonesia, kalau nggak pakai nasi kita nggak kenyang biasanya. Bisa kita ganti nasi. Di request nasi gitu bisa ya. Jadi ini asal dari makanannya ini sama sausnya juga sama dari Prancis ya, Chef ya. Oh ya, untuk ayamnya pakai ayam dada kalau bisa. Oh, Jangan harus pakai ayam dada. paha. Iya. Kalau pakai ayam paha tuh sulit. Buat di ini ya, Chef ya, di Iya. belahnya. Ini tuh yang lama tuh emang nunggu ayamnya ya, Chef ya. Nunggu minyaknya. Ya. Nunggu minyaknya. Apalagi nunggu kamu. Aduh, nunggu saya nih ya. Nunggu kamu mandi maksudnya. Aduh. Kan lama. Nih kalau misalkan di rumah, wah kalau pakai telur
mahal dong misalkan. Iya, heeh. Bisa nggak Bisa diganti apa? sama tepung basah? Bisa. Oh, jadi nggak perlu Kamu pakai buat telur ya, aja, Chef ya? nggak perlu pakai Heeh. tepung terigu, kasih air, kasih merica, garam biar Iya, ada rasanya biar ada dikit. rasa. Terus jangan encer-encer banget sih, biar nempel sama ayamnya. Iya. Terus masuk ke tepung panir. Tepung Itu bisa. panir. Jadi nggak harus pakai telur ya, Chef Harus ya? pakai telur. Buat ngelengketin Nah, ayam sama iya. tepung panir itu. Kayak gitu. Kalau Oh. misalkan wah ayam dada tuh mahal, misalkan bisa Iya. nggak pakai ayam paha? Bisa, cuma prosesnya lebih lama. Iya, Karena soalnya filenya lebih sulit. Heeh. Karena di paha kan banyak apanya ya? Banyak apa uratnya. tuh? Oh, banyak urat. Iya. Nah, kita goreng sampai kecoklatnya. Kira-kira sampai ini matang nih butuh berapa menit lagi nih, Chef? Kalau matangnya ini mungkin masih lama. Nah, Mm-mm. untuk Yanti udah tahu belum di hotel Apa nih? ini ada apa aja? Bisa dijelasin mungkin sama chefnya langsung menu-menunya yang paling best seller di hotel ini tuh apa? Di Skyroom tuh menunya yang Kita tuh favorit tuh sebenarnya apa? di 101 itu punya cafe rooftop yang paling tinggi di Malang. Paling tinggi di Nah. daerah Malang ya, Chef ya? Iya. Itu namanya itu Skyroom. Skyroom. Kalau misalkan kamu mau atau mau nongkrong sore-sore, malam-malam, kalau misalkan udah nggak ada PSBB sih, Iya. bisa nongkrong di outdoornya Skyroom. Rekomen banget tempatnya. Kalau bisa pakai apa ya? Apa pakai nih? jaket. Iya, soalnya kan Soalnya kan cuacanya Malang lagi kan kayak dingin. gini ya. Malang dingin, kamu ngopi di outdoor, udah masuk Bisa angin. tuh masuk angin. Iya. Dengar-dengar nih, ada menu favorit ya, Chef ya di sini. Nah, Hotel kalau Soup itu ya. untuk cafe di Skyroom kita punya banyak menu andalan. Salah satunya adalah ayam kanton. Oh, ayam kanton. Nanti kita iya. kapan-kapan akan coba live cooking atau masak ayam kanton. Ayam kanton. Tapi prosesnya lama, ayam Lama kanton banget itu apa ya, Chef ya? hampir sekitar 2,5 jam. Wah, lama untuk jadi juga. ayam kanton. Nah, mungkin kita bisa cicil kentangnya ya. Mm-mm. Karena kentangnya tadi udah saya goreng. Iya, dan nanti biar pakai nggak tambah blend makan press. waktu. Nah, kita bisa kasih sesuai selera. Mm-mm. Misalkan Ini mau- kan ya, Chef, tadi yang dibilang bisa diganti dengan nasi gitu ini kan. bisa, misalkan bisa ganti Orang nasi, Jawa, orang bisa. Indonesia kan gitu ya, Chef ya, nggak makan nasi nggak kenyang. Iya, kalau nggak nasi lontong, dah. Aduh, malah lontong nih. Nih kita tunggu sampai kecoklatan. Sampai keemasan Terus gitu. kita nanti masak saus sama vegetable-nya. Setelah itu baru jadi. Baru tuh Baru selesai. kamu boleh makan sepuasnya. Ya. Porsinya lumayan juga ya, Chef, berarti ya? Kalau untuk porsinya ini lumayan besar. Mm-mm. Nah, makanya chicken cordon bleu ini sebenarnya dulu adalah menu yang rekomen sekali di Sky. Soalnya banyak yang suka dan isinya juga unik. Dalam makanan ada kejunya yang bisa meleleh kan. Wow, apa ya? Sesuatu yang bukan Waduh, bukan delicious biasa banget gitu tuh loh. ya. Iya kan? Nah, ini ayamnya udah mulai agak matang. Jadi kan udah porsinya gede tuh, nanti ada mozzarellanya, waduh mantap tuh. Itulah karena ayamnya itu besar, dadanya tadi kan besar. Iya. Kalau nggak dipukul dulu atau digeprek dulu, itu nanti matangnya sulit. Oh, lebih sulit Bisa ya? aja dari luarnya ini udah matang, Tapi dalamnya dalamnya masih belum. matang. Iya, iya, iya. Bentar. Nanti bisa kan masaknya nanti di rumah? Kan mudah nih caranya. Mudah liatnya. Kalau nggak bisa mintalah diajarin sama chefnya. Apa mungkin mau dibuatin gitu kan, chef? Bisa dimasak. Tergantung kok. Tergantung. Tergantung musim.
Nah, kalau di hotel sini tuh ada kolamnya nggak sih, Yan? Ada, untuk hotel kita ada juga di lantai 3. Dia tuh kalau di sini kolamnya itu indoor. Kolamnya indoor. Iya, jadi tuh kayak kalau panas kita nggak kepanasan, misal hujan juga nggak hujanan. Recommended banget sih kalau di sini. Iya, yes, untuk harganya berapa ya? Dia apa? Kalau untuk harga ada yang harga 200 itu untuk 5 packs. Ada juga harga 300 itu untuk 5 packs juga dan udah include minuman dan makanan seperti Oh, itu paket gitu ya? Iya. Udah dapat makanan. Iya, Wah, itu paket. Enak juga ya renang di sini ya? Iya, enak juga tuh. Udah Untuk tolnya juga dapat disediain. Udah dingin-dingin, dapat makan, dapat kopi juga kan, bisa request tuh minuman. Yang buatin siapa? Kamu? Waduh. Mantap. Misal request tuh. Komen. Kalau chef yang kesini saya kok yang buatin. Nah, mungkin ayamnya udah bentar lagi matang. Kita akan tiriskan bentar lagi. Nah, sampai kayak gini ya warnanya ya. Chef, ada promo ingat ya? Nah, ntar kita tiriskan dulu. Terus sambil kita nunggu tiris, kita masak sayur sama sausnya dulu. Oh iya, lanjut masak lainnya ya chef ya? Nah, Oh iya chef, di sini tuh ada promo kopi loh chef. ada promo kopi. Iya, promo-promo Saya kopi. suka banget ngopi-ngopi. Tapi nggak ada temennya. Oh, bisa tuh sama saya tuh. Nah, saya kita taruh nanti di sini. Ada kopi apa aja ya Yanti ya? Kalau kopi kita ada espresso, americano, cappuccino brulee, macam-macam sih chef. Banyak juga ya. Iya, mungkin kalau chef ada Saya teman-temannya cuma tahu tuh. kopi hitam kalau Waduh. tahu Makanya chef sering-sering lah. Ajarin lah kopi-kopi. Kita bisa pakai onion Onion. sambil nunggu agak panas. Ini ditumis sampai harum ya chef ya? Iya. Sampai layu, sampai harum. Baru kita masukin vegetable-nya. Nah, kalau masak dalam kondisi angin kayak gini tuh riskan. Misalnya minyaknya biasanya apa tuh? tuh bahasa Indonesianya? Meletup-letup. Aduh, meletup-meletup. Bukan mencolot-colot, tapi meletup-letup. Nah, udah harum, kita Baru tumis. vegetable-nya dimasukin ya chef ya? Nah, terus kita tambah chicken stock sedikit. Ini kan ada bumbunya juga ya chef ya? Nah, ini setelah kita masuk semuanya, kita kasih bumbu biar ada rasanya. Nah, karena ini tadi udah matang, mungkin sudah panas dan udah ada rasanya, mungkin bisa kita matikan. Oh, berarti masaknya cukup bentar aja ya chef ya? Oh, sebentar aja, kan ini sudah direbus sebelumnya udah matang. Nah, kita tata. Disusun dulu nih sampai rapi. Kita bisa, kalau untuk vegetable ini, untuk selera juga ya. Kalau misalkan nggak suka brokoli, nggak suka wortel, misalkan, wah sukanya sawi putih, oh nggak apa-apa, kita ganti aja. Kalau sawi misal putih. makan di sini tuh terus request gitu bisa ya chef ya? Kalau request biasanya kita sesuaikan barang. Oh, misal ada gitu ya bisa, kalau nggak ada ya harus ini gitu ya chef Misalnya ya? minta ganti kelapa muda kan kita nggak Aduh, susah tuh. Nah, yang terakhir kita panasin sausnya.
Karena sausnya ini udah jadi, tinggal kita panasin. Tinggal dipanasin aja. Kita tuang aja ya biar cepet. Sampai sausnya panas. Baru bisa dihidangin. Bisa kita langsung siram, bisa. Cuma biasanya kan ada yang nggak suka nih. Saya sukanya plain. Kenapa kok udah disiram? Nah, untuk mencegah hal-hal seperti itu. Jadi kita pisahin aja ya, Chef ya. Biar orangnya sendiri yang mau Iya. kasih. Ada yang nggak suka banget saus, ada yang suka banget. Kalau yang nggak suka banget ya kasih sedikit aja ya udah cukup. Nah, kalau misalkan pas lagi di sini terus sausnya kurang, kok sausnya enak sih, kurang, bisa nambah, bisa. Oh, request nambah bisa ya, Chef ya? Bisa. Bagus juga tuh. Ini sampai mendidih, sampai panas, baru kita taruh hidangkan di situ. Ini paling deket sama saus black pepper. Oh, black pepper. Mungkin kalau warnanya akan sama. Tapi kalau saus black pepper kita kan nggak akan ada mushroomnya, tapi ada black peppernya. Jadi kayak ada bintik-bintik hitam. Nah, itu black peppernya. Nah, ini udah panas sausnya. Udah panas, bisa tuh langsung dituang. Aduh. Nah, sedikit-sedikit aja biar nggak tumpah. Karena anginnya besar. Anginnya emang lagi kayak gini ya, Chef ya? Iya. Paling enak nih makan atau minum yang hangat-hangat. Kalau untuk di Sekerum sendiri kita juga ada indoornya kok. Jadi jangan takut sih kalau misalkan ada angin yang besar, kita bisa di Jadi bisa di bagian indoornya ya? Dan di indoor kita juga masih bisa lihat pemandangan kok. Dari bagian sananya. Karena Pemandangannya kan juga kaca. gunung tuh. Nah, mungkin seperti ini. Kasih sedikit sentuhan garnish di sini. Nah, udah jadi. Selesai ya. Ini yang pertama tadi kita masak seafood cocktail salad. Seafood Yang kedua cocktail ini adalah salad. chicken cordon bleu. Oh iya, wih udah selesai nih. Udah. Mungkin mau coba Yantinya? Enggak deh, nanti aja. Oh, nanti aja. Nah, untuk hari ini mungkin dari saya sih cukup sekian ya. Cukup ini aja ya. Menunya. Mungkin lain kali bisa kita sambung lagi ke menu yang Untuk lebih. menu yang lain-lainnya ya, Chef ya? Iya seperti itu. Dadah, untuk sore hari ini kita siapkan. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai ketemu lagi.